Salam, selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, salam sukacita, salam berkat yang dari Tuhan yang kita rasa dalam hidup kita. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa bangun, kita masih bisa beraktivitas, karena itu adalah sukacita, yaitu perpanjangan umur yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, untuk menambah sukacita kita sebelum mendengarkan firman Tuhan yang menjadi wejangan motivasi, mari kita memuliakan nama Tuhan di hari Jumat tanggal 8 Oktober tahun 2021 ini. Kita bernyanyi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ainunga madok ro ujui tu portibion, panodang nasitongi, namanodangi nasajolma. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu saya tekankan pertama sekali, agar kita betul-betul mengenal siapakah Yesus itu. Begitu banyaknya hantaman-hantaman atas iman kita yang membongkar dan juga yang membalikkan fakta bahwa kedatangan Yesus, keberadaan Yesus, dan jati diri Yesus yang hanya disebutkan sebagai manusia, yang hanya disebutkan oleh mereka yang tidak percaya hanya sebatas nabi, yang tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang tidak percaya bahwa Dia harus mati dan harus menjadi korban untuk penghapusan dosa kita, dan pada hari ketiga adalah kebangkitan. Ada banyak orang yang tak percaya.
Mereka hanya mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan itu menjadi manusia. Mereka mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan itu lahir daripada manusia. Dan mereka mengatakan tidak mungkin Tuhan itu mati. Bapak Ibu, semua pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sudah dipatahkan dalam Yohanes pasal yang pertama ini. Di mana Injil Yohanes, dia menekankan secara teologi siapakah Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Bukan berbicara dia dari silsilahnya. Dia bukan berbicara dari asal-usul secara kemanusiaannya. Tapi dia berbicara secara ketuhanannya. Itu sebabnya jika kita melihat dari ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan di Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan segala sesuatu yang dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah saudara-saudara, itu mau mengatakan ketritunggalan Allah. Bahwa Allah, firman dan roh adalah satu. Allah, firman dan roh itulah yang menciptakan langit dan bumi. Allah, firman dan roh tidak terpisahkan. Dan untuk keselamatan yang diberikan kepada manusia, tidak ada jalan keluar. Bahwasanya hanya satu jalan keluar. Hanya satu-satunya jalan untuk keselamatan itu. Yaitu Allah sendiri yang datang dari kemuliaannya. Menjadi manusia. Yaitu firman-Nya. Firman yang bersama-sama dengan dia. Firman itu yang adalah Allah. Firman itulah yang akan menjadi daging. Yang datang ke dunia ini dengan proses kelahiran sebagai manusia. Tapi bukan merupakan hasil hubungan sebagai sepas suami istri atau hubungan biologis daripada manusia. Tetapi dia adalah yang merusak dan juga mengatasi segala sesuatu yang logika kata manusia. Tapi Yesus berhasil memecahkan yang logika bagi manusia dan tidak logika bagi kita manusia. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang itu datang ke dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Ia adalah terang itu sendiri. Dan dia adalah firman itu yang menjadi manusia itu sendiri. Dan di ayat 12 sampai ayat 13 dikatakan, semua orang yang menerimanya akan diberikan kuasa menjadi anak-anaknya supaya mereka percaya. Orang-orang yang beranakkan bukan dari darah, dari daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itu jelas menunjukkan jati diri Tuhan Yesus bahwa bukan diperanakkan daripada daging manusia, bukan diperanakkan dari hubungan manusia, tetapi diperanakkan dari Allah, walaupun harus melalui proses kelahiran seperti manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu. Bapak Ibu, logika iman itu bukan persoalan tentang logika. Iman itu bukan persoalan tentang ilmu pengetahuan. Karena logika dan ilmu pengetahuan tidak bisa menembus iman. Tapi iman itu adalah bagaimana kita percaya, bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengamini apa yang kita percayai. Sebab sesungguhnya logika, pikiran dan ilmu pengetahuan tidak akan bisa menembus kemuliaan Allah dan juga tidak akan menembus rencana Tuhan. Nah, bersyukurlah kepada Tuhan. Dia yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Yang dulu kita tidak bisa melihat bagaimana kemuliaan Tuhan di dalam singgasananya. Tapi melalui Yesus kita bisa melihat bahwa Allah itu hadir dalam Yesus Kristus yang memberikan keselamatan kepada kita. Nah saudara-saudara, tetap setia, Wahyu 2 ayat 10c. Setialah sampai akhir, maka ia akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Jangan takut, apapun yang terjadi. Pertahankan imanmu. Jangan takut terhadap kesusahan. Jangan takut terhadap pencobaan. Jangan takut kepada kemiskinan. Jangan takut kepada cemoohan. Jangan takut kepada ejekan. Dan jangan takut terhadap ilmu-ilmu di dunia ini. Semua itu akan dipatahkan oleh hikmat yang dari Allah. Nah saudara-saudara, bersyukurlah kita sebagai orang yang mengikuti Kristus. Dan kabarkan itu kepada orang lain. Bahwa Kristus adalah keselamatan. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Nah saudara-saudara, mari amini firman Tuhan pada hari ini.
Dan Tuhan kiranya menyertai, memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, selamat pagi, selamat bekerja, salam kepada kepada keluarga kita, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Puji syukur dan terima kasih kami sampaikan kehadirat-Mu Bapa di dalam surga dalam Kristus Yesus, Juru Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang terbaik dalam hidup kami, Allah yang penuh dengan kuasa, yang memberikan segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup ini. Terima kasih Engkau memberikan umur yang panjang, memberikan kami hikmat dan juga kebijaksanaan. Kami dapat menikmati hidup kami dengan sukacita. Kami dapat menjalani hidup kami dengan kebahagiaan yang dari Tuhan. Dan kami telah mendengarkan firman ya Tuhan yang menguatkan iman kami, bahwa Yesus adalah satu-satunya keselamatan. Tidak ada keselamatan yang lain di luar daripada Yesus. Di mana pada firman-Mu pada saat ini menguatkan kami bahwa firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia, terang itu telah datang, terang yang sesungguhnya di dalam Kristus, yang telah menerangi kami, yang telah memelihara hidup kami, yang telah menebus kami dari dosa dan yang baul, dan telah memberikan keselamatan kepada kami. Tuhan, pakai kami untuk menguatkan dan juga memberitakan firman-Mu kepada orang-orang yang tidak percaya. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami hanya kepada tangan Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan yang memelihara hidup kami dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus, terimalah doa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai engkau. Amin. Salam, Tuhan memberkati.